Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zahra di Mapel Bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anak Zah semua? Semoga hari ini antum dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk antum berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam materi pembelajaran yang terbaru ya nak, mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi KD 3.2 dan 4.2. Sebelum Zah mulai pada teks kaidah kebahasaan teks deskripsi, sebelumnya Zah udah menjelaskan mengenai pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau mencirikan suatu objek. Nah, dasarnya itu Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. KD 3.2-nya menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. KD 4.2-nya menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan dari pembelajaran KD 3.2 dan 4.2 ini yaitu setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini antum akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Kegiatan kedua ini sebagai bekal antum menghasilkan teks deskripsi yang lebih baik. Inilah tujuan antum dalam mempelajari KD 3.2 dan 4.2. Nah, di sini Zah punya contoh teks deskripsi. Di teks ini ada 3 paragraf. Di paragraf pertama, aku mempunyai ayam peliharaan. Ayam peliharaanku berjenis ayam kate. Ayam kate merupakan ayam yang unik yang memiliki tubuh kecil dibandingkan dengan ayam kampung maupun ayam negeri. Ayam kate peliharaanku bernama Bibip. Aku memberi nama ayam kateku Bibip karena Bibip merupakan nama yang unik, sama seperti ayam kateku yang unik. Nah, pada paragraf pertama ini, Zah masukkan ke dalam bagian struktur deskripsi umum. Nah, kenapa dikatakan deskripsi umum? Karena pada bagian awal ini hanya dijelaskan secara umum kalau dia itu mempunyai ayam peliharaan. Ayamnya itu berjenis ayam kate yang bernama Bibip, belum dijelaskan secara rinci. Nah, kita lihat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf kedua, Bibip memiliki bulu belang hitam putih yang sangat halus. Tubuh yang gemuk dan kecil membuat Bibip menjadi sangat lucu. Mata hitam dengan latar merah membuat Bibip sangat anggun. Ringkihan merdu suara Bibip membuat hatiku nyaman. Nah, di paragraf ketiga, Bibip sangatlah manja padaku. Setiap pagi Bibip menungguku untuk memberi makan. Setelah aku memberi makan Bibip, Bibip mulai mendekatiku. Aku lalu bermain dengan Bibip. Aku mengelus Bibip dengan kasih sayang. Nah, di dua bagian paragraf ini Zah masukkan bagian struktur deskripsi bagian. Kenapa? Karena di dua paragraf terakhir ini dijelaskan lebih rinci bagian dari Bibip. Dia memiliki bulu belang hitam putih yang sangat halus, tubuhnya gemuk. Lebih dirinci lagi bagian-bagian dari objek yang akan dijelaskan, yaitu si Bibip. Nah, udah jelas ya, struktur dari teks deskripsi ini ada 2, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Lanjut ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimatnya, Bibip sangatlah manja kepadaku. Nah, kalimat perincian untuk menjelaskannya itu, setiap pagi Bibip menungguku untuk memberi makan. Setelah aku memberi makan Bibip, Bibip mulai mendekatiku. Nah, di sini dijelaskan kalau Bibip ini sangatlah manja. Manjanya itu dia selalu menunggu untuk diberi makan, dan setelah diberi makan dia pasti mendekati tuannya. Di sini jelas dilihat bahwa si Bibip ini manja. Nah, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, untuk menjelaskan. Selanjutnya, kaidahnya menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, panca indera yang antum tahu ada perlihat, perasa, peraba, pendengaran. Nah, di sini seolah-olah melihat seolah-olah antum lihat dengan mata ya. Tubuh yang gemuk dan kecil membuat Bibip menjadi sangat lucu. Nah,
Tubuh yang gemuk dan kecil ini dapat antum lihat dengan panca indera ya nak, yaitu dengan mata. Yang kedua contohnya, seolah-olah kita dengar. Kita dengar berarti kita menggunakan panca indera pendengaran, telinga. Ringkihan merdu suara bibit membuat hatiku nyaman. Ringkihan berarti kita dengar dengan telinga ya nak. Nah, seolah menggunakan cerapan panca indera ini berarti yang berkaitan dengan panca indera kita. Selanjutnya, penggunaan kata dasar. Kata dasar kalau mendapat imbuhan berarti berubah makna. Nah, contohnya saja di sini Zah mengambil aku lalu bermain dengan Bibip. Nah, kata bermain ini mendapat imbuhan ber ditambah kata dasar main menjadi kata bermain. Nah, inilah kata berimbuhannya ber dan kata dasarnya main. Selanjutnya, aku mengelus Bibip dengan kasih sayang. Nah, kata imbuhan meng ditambah dengan kata dasar elus itu menjadi mengelus. Udah paham ya nak? Jadi kata mengelus ini dari kata meng dan imbuhan meng dan kata dasar elus. Selanjutnya, penggunaan sinonim. Sinonim merupakan persamaan makna atau persamaan arti. Nah, contohnya saja, Zah ambil gemuk. Gemuk ini sama dengan besar. Kecil sama dengan mini. Lucu itu sama dengan kocak atau jenaka. Nah, di mana sinonim ini persamaannya itu mirip. Persamaannya itu sama makna, sama arti. Berbeda dengan antonim ya. Kalau antonim itu dia berlawanan makna. Selanjutnya itu penggunaan kata depan. Kata depan yang digunakan itu penulisannya itu dipisah ya nak. Kata depan penulisannya dipisah baik yang kata sebelumnya maupun kata sesudah dari kata depan tersebut. Kata depan yang saya jelaskan di sini ada 4, di, dari, pada, ke. Nah, contoh di. Sekolah kami berada di jalan Teratak Paneh. Penulisan di ini dipisah dengan kata jalan yang setelah kata di. Nah, berpisah juga dengan kata berada di sebelum kata di. Nah, dan antum bisa lihat ya penulisannya di ini diberi spasi. Kedua, dari. Ayah baru pulang dari Jakarta. Nah, penulisan dari ini, kata depan dari ini juga harus dipisah atau diberi spasi oleh kata sebelum dan sesudah kata dari atau kata depan dari. Nah, ketiga, pada. Pada zaman dahulu biasanya kata pada ini biasanya berada di awal kalimat atau di awal paragraf. Lanjut, yang keempat, ke. Zarana pergi ke sekolah. Nah, penulisan kata depan ke ini juga harus dipisah juga. Itu yang berkaitan dengan kata depan. Selanjutnya, penggunaan kata umum. Nah, kalau ada kata umum berarti ada kata khusus. Kata umum dan kata khusus ini saling berkaitan. Nah, di sini Zah ngambil contoh kata umumnya itu indah. Kata khusus dari kata indah itu adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, mempesona. Nah, ketika antum mendengar kata indah berarti banyak makna ya, banyak kata khusus yang akan digunakan ketika menggunakan kata umum dari kata indah ini. Selanjutnya, melihat. Kata melihat ini merupakan kata umum. Nah, ketika kita membuatnya dengan kata khusus, itu ada menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Itulah contoh kata umum dan kata khusus. Kalau ada kata umum berarti ada kata khusus yang akan memperjelas dari sebuah kata tersebut. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini banyak aturannya. Di sini salah satu contohnya yang Zah ambil itu penggunaan nama orang. Untuk nama orang itu penulisannya harus huruf kapital. Contohnya di sini yang Zah ambil itu Ratna Dewi. Kenapa R dan D-nya besar? Karena untuk keterangan nama orang itu harus huruf kapital atau huruf besar. Itu yang berkaitan dengan huruf kapital. Selanjutnya, kalimat bermajas. Kalimat bermajas ini adalah kalimat yang mempunyai arti atau majas. Majasnya di sini, majas itu sama dengan gaya bahasa ya nak. Gaya bahasa misalnya banyak gaya bahasa yang akan antum pelajari. Di sini salah satu contohnya yang Zah ambil itu personifikasi. Majas personifikasi ini yaitu person. Person artinya antum udah tahu ya, person orang. Nah, personifikasi ini yang menyerupai manusia. Di mana benda hidup yang menyerupai manusia. Contohnya saja kalimatnya, ringkihan merdu suara bibip membuat hatiku nyaman. Ringkihan berarti ringkihan merdu ini bisa kan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini ringkihan merdu suara bibip yang dilakukan oleh binatang. Nah, di sini bisa kita masukkan ke dalam majas atau gaya bahasa personifikasi. Itu yang majas personifikasi. Nanti akan ada banyak majas yang akan kita pelajari setelah ini ya.